cuaca panas. Iya, cuaca panas ya Pak. Jadi minta waktu Bapak sebentar ini Pak. Ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 di Penggerak. Iya. Ya, jadi di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Iya. Nah, jadi di sini mau wawancara Bapak sedikit tentang kasus-kasus yang pernah Bapak alami dan bagaimana proses pengambilan keputusannya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Gimana? Baik Pak. Selama Bapak menjadi pemimpin, nah tentu Bapak menemukan banyak permasalahan atau kasus-kasus ya Pak. Kalau di dalam modul yang kami pelajari, kasus-kasus yang kita alami itu dibaginya atas dua. Ada namanya yang membuat kita dalam pengambilan keputusan itu mengalami yang namanya dilema etika. Ya, ada pula yang namanya kasus-kasusnya itu yang bujukan moral. Nah, kira-kira kalau dalam kasus yang pernah Bapak alami, apakah Bapak pernah menemukannya ini? Dilema etika dan bujukan moral. Iya. Barangkali pernah menghadapi, tapi bisa diperjelas lagi, maksudnya contoh kasus bujukan moral itu seperti apa? Akhirnya bisa saya memberikan analoginya ke kasus yang kita alami. Coba bujukan moral. Kalau dari yang kami peroleh ya Pak, kalau yang dilema etika ini kita mengalami dilema dalam mengambil keputusan antara dua kepentingan kebenaran, yaitu sama-sama benar. Kalau kita ambil keputusan ini benar juga, yang satu lagi juga benar juga, tapi dia itu bertentangan jadinya. Itu kalau yang dilema etika, sehingga kita dilema mengambilnya mau yang mana. Sementara kalau bujukan moral, yaitu pertentangan antara dua hal yang benar dan salah. Bisa kalau yang kalau ini sebenarnya nggak perlu lagi kita diskusikan karena pasti kita memilih yang benar. Nah, makanya di sini kami khususnya untuk yang dilema etika. Ada Pak, silakan Bapak kasih contohnya. Gini, mungkin contoh kasusnya berkenaan dengan kawan-kawan yang honorer. Kawan-kawan honorer kan sudah lama mengabdi di sekolah kita. Ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun. Tapi ketika ada pengumuman P3K, yang bersangkutan tidak diterima P3K dengan jurusan yang sama, ada yang diterima P3K. Tentu dilema etika kan. Mereka yang satu ini taruh misalnya Ibu A dengan Ibu B. Ibu A ini sudah mengabdi 10 tahun. Sementara Ibu B ini baru mengabdi cuma 3 atau 4 tahun, tapi lulus P3K. Dan saat P3K itu minimal kan 24 jam. Apalagi kalau dia sudah sertifikasi, pastikan 24 jam. Dilema etikanya, ibu ini akan kita pertahankan dengan kinerja bagus. Sementara dia harus 0 jam. Sementara ibu ini baru 3 tahun dan barangkali pengalaman untuk pengalaman di lapangan mungkin masih minim dibandingkan dengan 10 tahun. Ini kan dilema etika nih. Siapa yang harus kita dia sama-sama benar ya Pak ya. Yang satu dia bekerjanya bagus, maksimal, tapi karena memang tidak lulus P3K dan mesti harus 0 jam. Nah, yang satu lagi dia baru, dia mengajar tapi tidak lulus. Nah, maka solusi yang kita tawarkan ketika itu yang bersangkutan mungkin tetap menjadi GTK kita, tapi kita perbantukan mungkin di labor, mungkin dibantukan di pustaka. Itu contoh kasus dilema etika yang pernah kita alami. Itu kan memang dilema sangat, itu memang sangat dilema. Dia sama-sama benar ya Pak ya. Yang penghargaan kita ke yang bersangkutan yang 10 tahun ini sudah mengabdi total, sudah maksimal, tapi nasibnya belum berpihak gitu ya. Terus sebenarnya kebijakan kepala sekolah dan lain-lain. Maka solusi alternatif yang kita kasihkan ke dia selain dialog diskusi dialog adalah memang itu, tetap dia GTK di sini, paling dipertahankan 2 jam dengan bidang yang sama biar dia tetap dianggap guru, tapi sisa pengabdiannya kita serahkan ke dilimpahkan tugas mungkin ke bidang lain ya, tugas tambahan lain, mungkin pustaka, mungkin di labor dan sebagainya. Itu contohnya. Berarti tadi Bapak mengambil keputusannya tetap mempertahankan dan mengisi tugas tambahan yang lainnya. Nah, sebelum Bapak mengambil keputusan ini, langkah apa yang Bapak lakukan terlebih dahulu? Baik, langkah-langkah untuk mengambil keputusan ini pertama tentu kita mendengarkan pendapat dari para ibu wakil. Sebagai pepanjang tangan dari sekolah tentu wakil memberikan masukan. Kemudian kita lihat kinerja yang bersangkutan, grafiknya seperti apa, pengabdiannya ke sekolah. Kemudian juga kita minta respon ke bapak ibu lain. Nah, selain itu baru kemudian kita wawancara dia, kita kasih terbuka gitu. Kita hadapi, ada yang lulus, ada yang tidak lulus, berdua dihadapi, di ngobrol, disampaikan kondisi terburuk terbaiknya.
setelah kita kasih tawaran, kita beri dia untuk berpikir. Nah, tawarannya ibu akan tetap kita pertahankan, tapi dengan konsekuensi mungkin 2 jam, dan ibu akan dibuatkan di tempat lain. Kalau ibu setuju, beri respon 3 hari depan. Kalau tidak, ya tentu hak ibu, maksudnya hak ibu untuk menentukan nasib itu, tapi hak kewajiban kami untuk menentukan arahnya kemana. Berarti sebelum memutuskan Bapak musyawarah dulu ya Pak kepada yang pasti berwenang. semua elemen kita tanya. Karena kan menyangkut orang lain, kan ini namanya tadi dilema ya. Dilema. Tapi kalau yang sifat finalnya tetap kita semua. Iya. Jadi dalam pengambilannya berarti Bapak membutuhkan waktu, nggak langsung kita putuskan dalam waktu cepat, berarti butuh proses waktu-waktu yang agak lama ya Pak ya? Ya, tapi tergantung urgensinya. Kalau ini kan urgensinya lebih melandai gitu ya. Artinya kita bisa berpikir panjang. Tapi kalau dalam dilematikanya, kalau dalam urgensinya mendesak, kita ambil alih dulu, baru kita informasikan ke orang lain. Jadi ada kebijakan dua-dua. Ini karena melandai kan, perlu bisa didialogkan, bisa diskusikan, maka kita ambil respon tanggapan dari semua orang. Tapi kalau responnya harus cepat dan segera, tentu diambil tindakan dulu, baru kita sosialisasikan tindakan itu. Karena terlalu lama nanti kalau nunggu hasil dulu ya Pak. Ya, lama ini prosesnya kan. Oke Pak, dalam pengambilan keputusan itu kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi dalam dilema etika ini? Tantangan terbesar memang kalau dilema itu karena memilih baik kedua-duanya, memilih dari 2 hal yang terbaik itu dipilih, itu kan memang sangat-sangat dilema sekali. Apalagi kalau memang mengaca kepada hubungan emosional ya. Bagaimanapun pasti ada banyak sedikit pengaruh emosional kan dalam mengambil keputusan itu. Jadi pertama adalah itu. Kedua, ketika mengambil keputusan, saya cenderung memikirkan sendiri respon orang. Iya. Kalau saya ambil A, gimana respon orang lain? Nah, ini pertimbangan respon ini kadang-kadang kemudian subjektif gitu ya. Subjektif. Oh, ini dari Sabana, kasih aja lah ini kepada dia. Kasih aja lah keputusan ini. Nah, sebenarnya tidak boleh seperti itu. Itu kan subjektif tidak boleh. Karena subjektif itu berarti menguntungkan satu orang. Iya, merugikan yang lain. Tapi begitu kebiasaan yang kita lakukan kadang-kadang. Ketika mengambil keputusan, sepertinya mungkin yang satu tidak berat, yang satunya diberi berat itu. Ujian itu karena tergantung kapasitas kita sudah sesuai ya Pak dengan ujian yang diberikan. Untuk ini Pak, dalam pengambilan keputusannya kira-kira ada nggak seseorang atau faktor yang sangat membantu sekali dalam Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Kalau dalam institusi sekolah yang sangat membantu sekali itu pasti para ibu wakil, para pimpinan, pimpinan lah, para ibu wakil, TU dan sebagainya. Dan juga tidak kalah mungkin guru-guru senior mungkin bisa pendapat. Tapi di lain itu kalau keputusannya bisa diskusikan di rumah, yang paling besar itu pengaruh di rumah. Iya, di rumah. Itu sangat besar pengaruhnya. Setelah dipertimbangkan ABCD dilaporkan ke rumah, pasti ada masukan pertimbangan lain. Tapi kalau dalam garis struktural organisasi itu pasti maaf katakanlah bawahan itu katakan, tapi kan tanda kutip bawahan ya. Tapi ini kan mitra kerja gitu ya. Pasti melibatkan orang-orang yang di bidang contoh dilematikanya berkenaan dengan PBM, berarti kan kurikulum yang paling ambil pendapat, yang paling berperan, yang paling responnya diambil pendapat. Kalau misalnya dilematikanya untuk sarana misalnya, kita mau membeli barang misalnya satu laptop, satu Infokus, laptopnya butuh untuk operator, Infokus butuh untuk bapak ibu mengajar, kan dilematika kan? Yang mana harus dipilih? Keduanya sama-sama betul kan? Tentu yang paling utama barangkali mungkin laptop untuk operator karena database kita di situ. Kalau bapak ibu guru mengajar kan tidak terlambat. Dia mengajar bisa dengan cara lain. Tapi kalau laptop yang tidak ada untuk operator, maka semua sistem sekolah hancur. Nah, itu kan dilematika itu kan? Itu salah pun tanggapan dari bapak ibu, dari ibu para wakil sama itu. Jadi memang nggak bisa kita bekerja sendiri ya Pak, kita memang harus betul. Semua komponen sekolah harus terlibat. Semua stakeholder harus terlibat. Dari permasalahan-permasalahan atau kasus dilema etika yang pernah Bapak alami, nah kira-kira pembelajaran atau hal baik apa yang Bapak peroleh dari itu? Hal baik pertama adalah seorang pemimpin itu harus hobi mendengar. Menjadi pendengar aktif ya Pak? Mendengar aktif, itu. Kemudian baru kita tamukan dalam pikiran sendiri, baru diolah dalam pikiran. Mana orang yang betul
mengasih obrolan yang produktif, mana yang sekedar untuk memberikan respon dia saja, atau mana yang meramaikan saja. Betul. Kemudian mana yang kadang-kadang dia sepertinya mencari solusi tapi mau menjerumuskan. Kan tidak sedikit yang demikian kan. Dia kasih solusi tapi kan beban moralnya kita kan. Dia ngasih solusi tapi maka seorang pemimpin itu harus menjadi pendengar yang aktif. Sehingga di saat mendengar tuh dia bisa mempertimbangkan ABCD. Tapi kalau tidak pernah pemimpin itu mendengar, maka yang terjadi adalah dia mengambil keputusan dengan egois. Dia menganggap dia benar. Pendengar aktif tapi bukan berarti semuanya didengarkan, diterima, semuanya harus diolah. Harus diolah. Sesuai dengan lagi-lagi memang kita sendiri nanti yang menentukan akhirnya gitu ya. Keputusan akhir. Tapi mendengar itu penting. Kadang-kadang kan ketika kita memikirkan persoalan kayak dilematika tadi lah. Contoh kan buat tadi tuh ada guru dan satu sarana gitu ya. Kalau kita tidak mendengarkan keluhan dari operator, mungkin kita menganggap guru lalu nanti kasih siswa. Kan siswa tidak mengajar dengan maksimal. Iya, mungkin lebih berpikiran kalau guru yang dihadapi banyak siswa, akan merugikan banyak siswa, bisa jadi kayak gitu ya. Gitu. Ya. Tapi kemudian kalau kita dengarkan operator, Pak, kalau tidak kalau laptopnya hang, Pak, dapat dia tidak hancur, Pak, bosnya ini bermasalah banyak datang. Akhirnya ini yang lebih penting kan? Makanya mendengar tuh. Menjadi pendengar aktif ya, Pak. Iya, mungkin Pak untuk wawancaranya sekitar itu pertanyaannya Pak. Dan saya rasanya ini mendapatkan hal-hal baru ini Pak. Contohnya yang terakhir ini kita sebagai pemimpin memang harus menjadi pendengar yang aktif ya Pak, supaya kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dan tepat mungkin ya Pak. Tidak salah sasaran nanti solusi dari permasalahan kita. Karena kadang-kadang kan yang lebih paham detail itu kan para di bawahan ya, anggota gitu ya. Maksudnya para ibu wakil. Itu yang lebih tahu praktis detailnya gitu. Karena kan seorang pemimpin itu kan pengambil kebijakan. Teknis praktis itu kan di garis yang paling bawah. Di pelaksana teknisnya ya, karena itu yang lebih penting didengar gitu. Karena setelah diberikan kebijakan, kata dia pernah kita praktekkan kebijakan apa begini hasilnya. Pelaksana kebijakan yang tahu bagaimana kendala yang dihadapi di lapangannya Pak. Betul. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Ya mungkin di lain, amin ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berdiskusi lagi. Siap. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam juga. Gimana kabarnya siang ini Pak? Sehat? Alhamdulillah baik siap. Alhamdulillah ya Pak. Ini Pak, saya mau melakukan wawancara sedikit tentang tugas demonstrasi kontekstual. Itu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Jadi Bapak sebagai kepala sekolah, pemimpin dalam sekolah, kami diberi tugas untuk mewawancarai Bapak dalam proses pengambilan keputusannya. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Iya. Jadi saya di sini mau mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama dari modul yang kami peroleh dari guru penggerak ini tentang pengambilan keputusan, di mana Bapak sebagai pemimpin pasti menemukan banyak permasalahan atau kasus-kasus di sekolah yang Bapak pimpin ya, Pak ya. Nah, di dalam kasus-kasus atau permasalahan itu kalau materi yang kami peroleh itu dibedakan atas dua. Dalam Bapak mengambil keputusan ada yang dinamakan dengan dilema etika, ada yang bujukan moral. Jadi yang dilema etika ini Bapak dalam mengambil keputusan itu dilema antara dua kebenaran yang saling bertentangan. Jika Bapak mengambil keputusan A benar juga, yang B benar juga, tetapi mereka ini saling bertentangan. Sementara untuk bujukan moral itu Bapak menemukan dua hal yang antara yang benar dengan yang salah. Kalau saya rasa itu tidak perlu kita bahas karena sudah pasti kita memilih yang benar ya Pak ya. Jadi pada kesempatan ini kita khusus untuk dilema etika Pak. Nah kira-kira dalam selama Bapak memimpin, ada enggak hal-hal yang Bapak temukan dalam dilema etika ini dalam mengambil keputusan? Kalau ada boleh Bapak ceritakan Pak. Oke baik, Bu Rika. Sebenarnya saya di sekolah yang saya pimpin itu saya baru 1 tahun ya. Jadi masih ada juga satu kasus-kasus yang menjadi dilema bagi saya karena sekolah saya itu jauh dari pusat kota, jadi akses sekolah itu agak sulit terjangkau. Terus yang kami rasakan itu sebagai saya
saya juga sekolah yang dilema etika yang saya rasakan di sekolah saya itu tentang kehadiran gurunya mungkin agak sedikit nggak molor gitu. Oh, jadi Bapak kira-kira dilemanya tentang kehadiran guru ini bagaimana Pak? Ya, maksudnya ada beberapa orang guru itu dia tetap lambat terus ya. Jadi suatu masalah misalnya. Padahal guru itu kan harus masuk jam sekian dengan pemerintah. Tapi ada beberapa orang guru juga sering datang terlambat. Jadi pada setelah saya selusuri, guru itu ternyata jauh gitu rumahnya. Oh, rumahnya jauh dari sekolah. Jadi Bapak menjadi dilema ya Pak, kalau mau ditegakkan sesuai aturan disiplin tentu itu menyalahi aturan sebenarnya ya Pak. Tetapi di lain sisi melihat alasannya, jadi di situ Bapak dilema ya Pak ya. Saya putuskan dia peraturan, tapi kasihan juga dia jauh gitu, kadang anaknya masih kecil, sakit gitu kan. Jadi memang ada informasi juga dia sampaikan, Bapak saya datang terlambat karena anak saya kurang sehat. Terus besoknya juga kena jauh, jadi akhirnya saya jadi dilema gitu, mau memutuskan mana. Dilema dalam mengambil keputusannya ya Pak. Nah, dari kasus yang Bapak hadapi tadi itu kan sama-sama benar berarti ya Pak. Ibu ini kalau kita nyatakan guru-gurunya terlambat itu berarti dia itu terlambat karena ada alasan. Berarti itu bisa kita benarkan ya Pak. Dan kalau seandainya Bapak mungkin mengasih keputusan yang tegas itu juga benar karena Bapak menjalankan aturan gitu ya Pak. Kan Bapak mengalami dilema. Nah, dari yang permasalahan yang Bapak hadapi, keputusan apa yang sudah Bapak ambil terhadap guru ini? Iya, kalau keputusan saya kalau memberatkan itu ke peraturan. Ya, kita sebagai ASN harus disiplin, harus mematuhi peraturan. Ya. Jadi strategi yang saya gunakan pada saat saya melakukan pembinaan dulu sama guru. Berarti Bapak melakukan pembinaan dan mengingatkan atau menyadarkan kembali ya Pak sebagai tugas sebagai abdi negara ya Pak, agar bisa menjalankan dengan baik. Ya, baik. Dalam mengambil keputusan kira-kira selama ini hal apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan itu? Ya, dalam mengambil keputusan saya sudah mencoba pertama tadi saya bilang itu memberikan penguatan kepada guru tersebut supaya kita datang di tepat waktu. Terus saya juga memberikan kesepakatan ya sesama guru pada minat kita, walaupun kita jauh kita tetap tepat waktu ya kehadirannya sesuai dengan peraturan kita. Bisa harus diusahakan ya dalam musyawarah, dalam diskusi kita di sekolah itu sering mengingatkan kepada guru kita supaya kita lebih disiplin lagi dalam datang ke sekolah. Baik, yang saya tangkap berarti Bapak yang pertama itu Bapak telusuri dulu penyebabnya, kemudian baru Bapak komunikasikan yang bersangkutan ya Pak. Setelah itu baru Bapak lakukan nasihat atau pembinaan dalam proses. Jadi nggak langsung diambil keputusan secara sepihak dan dalam waktu yang singkat ya Pak. Perlu pengkajian dulu ya Pak. Nah, dalam mengambil keputusan yang terhadap permasalahan dilema etika ini, apa yang menjadi tantangan bagi Bapak? Menjadi tertantang Bapak untuk mengambil keputusannya itu apa yang tantangan yang paling berat yang Bapak rasakan? Tantangannya itu rasa kasihan tadi. Kasihan karena ya tadi juga ya setara 34 kilo ya. Lagi dinas kita sekarang udah masuk jam 7.15. Bayangkan jam berapa? Apalagi kalau jauh jaraknya, apalagi pemukimannya penduduknya kurang ramai berarti ya Pak. Terus jalannya akses kita sana juga sulit. Tanjakan jalannya buruk. Jadi gimana gitu kita. Jadi itu menjadi tantangan dilema yang sangat berat juga Pak, berhubungan dengan emosional jadinya Pak ya. Oke. Nah, di dalam menyelesaikan atau memberikan keputusan tadi, kira-kira apa faktor yang mendukung atau ada tidak seseorang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini? Oh iya, sini saya juga melibatkan beberapa pihak yang bisa menjadi solusi dari dilema saya itu.
saya berkoordinasi dengan pengawas sekolah, Pak Kogi lah, kan dinas ya. Saya sudah sering semacam apa ya, mencari solusi atau curhat ya. Gimana nih guru sudah ini. Dan teman guru kita yang di sana juga kayak itu ya, saya jadi mencari solusi yang baik supaya guru kita, seorang guru kita ini bisa merubah disiplinnya lebih baik lagi gitu. Jadi dalam mengambil keputusannya Bapak membutuhkan dukungan dan support sistem dari berbagai pihak ya Pak, dan juga melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang terkait ya Pak ya, yang dinas. Baik, dari permasalahan-permasalahan yang tentang dilema etika yang pernah Bapak alami dan setelah mengambil keputusan, apa hal-hal atau pengalaman baik atau yang berkesan atau yang menarik atau yang bisa Bapak petik dari yang telah Bapak lakukan? Setelah saya mengambil keputusan dari guru kita tadi yang sengaja terlambat ya, alhamdulillah dia setelah saya masih pembinaan, arahan, penguatan, udah mulai agak sedikit ubah, belum 100%. Tapi ya di sini saya mengambil pengalaman yang sangat berharga. Kita sebagai pemimpin itu kita tidak harus langsung mengambil keputusan. Kita harus menganalisa, mengidentifikasi masalah apa pun kita nih kok seperti itu. Jadi seolah kita itu jangan diktator, kita tidak boleh langsung menjudgmental, memberikan keputusan ini harus seperti ini. Jadi itulah pengalaman bagi saya untuk memutuskan suatu kasus yang saya hadapi. Jadi kita nggak boleh mengambil keputusan terburu-buru ya Pak, harus dianalisa karena nanti takut merugikan atau ada pihak yang dirugikan ya Pak karena keputusan kita. Ya benar. Mungkin itu Pak beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan tentang pengambilan keputusan, dan saya juga udah mendapatkan banyak gambaran ini Pak, yang apalagi ini yang terakhir ya Pak ya, ini sangat berharga sekali pengalaman-pengalaman yang Bapak peroleh dari kasus-kasus yang dihadapi. Ternyata kita sebagai seorang pemimpin itu harus menjadi pendengar yang aktif juga, dan kita harus menganalisa berarti ya Pak, menganalisa kasus-kasus, jadi tanpa harus langsung mengambil keputusan. Seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi tentang hal-hal yang lain ya Pak ya. Terima kasih. Selamat siang ya Pak. Assalamualaikum. Sukses.